Perkenalkan saya Reni. Jadi Teh Reni, iya. Kak Reni. Saya sedikit mau cerita ini. Fun fact-nya, saya single mom. Kita sama-sama mau hilang. Untuk healing, tapi ternyata mantan suami saya juga ada di sini. Reuni. Mana sama-sama pengen hilang, hilangnya di sini. Oh, iya. Iya. Dapat hadiah mana? Cuma saya nggak tahu dia duduknya di mana. Tadi saya lihat Instastory-nya. Ada. Sama-sama mau healing ya. Sama-sama, tapi bagus ya healingnya ke sini. Tapi masih stalking Kak Buni. Oh. Masih nggak apa-apa. stalking. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi gini. Kok bisa gitu ya? Iya, itu dia. Saya mau bercerita sejujurnya. Kalau ngomongin tentang pernikahan kami, gak enak ya ada Iya, ada orangnya. nggak apa-apa. Enggak, Maksudnya Kak Buni mungkin justru bagian dari proposal aja. Iya. Oh, iya. Jadi kami menikah 8 tahun, tapi kami berpisah di September tahun lalu. Mungkin ini atas dasar kesalahan kami berdua yang membuat kami pada akhirnya memutuskan untuk ya udah kita lebih baik sendiri gitu. Walaupun sebenarnya posisi sendirinya kami berdua itu cukup menarik karena kami masih tinggal di satu komplek rumah yang sama, walaupun kami cuma beda blok doang. Sebegitunya kami masih, orang tua kami pun masih saling mengunjungi rumah kami berdua. Entah ini keegoisan kami berdua atau seperti apa, tapi semoga kita berdua saling mendoakan. Yang saya mau tanyain, sebenarnya emang kalau hilang itu kita harus tidak berhubungan sama sekali ya? Karena saya merasa kayak gini, kami punya seorang putra yang kami rasa kami tetap harus berada di sisi orang tua gitu. Saya tuh cuma pengen kapan-kapan kita bisa pergi bareng. Kalau kayak gitu masih boleh nggak sih Ustadz sebenarnya? Karena saya yakin anak saya pasti merindukan kedua orang tuanya untuk pergi bareng, dibanding anak saya selalu pergi bersama saya sendiri atau bersama ayahnya sendiri. Semoga ayah Diza lihat dan dengar bahwasannya saya juga rindu untuk momen-momen di mana kita masih tetap bisa menjalin silaturahmi yang baik. Kurang lebih seperti itu. Makasih. Reni, Kak Reni. Oke, Mbak Reni. Silakan Gurunda. Mbak Reni kan bulan September ya, September Maret. Belum terlalu lama sih, masih ada lah. Rasa itu belum hilang lah, jadi ya insya Allah ada pengikatnya juga anak. Tadi kan kasusnya untuk kasus yang memang harus ditinggalkan Mbak Reni. Kalau dengan kasus kayak gini tuh nggak ada, di antara 3 tadi tuh nggak ada. Kayak butuh bikin yang keempat ini. Ya, kan nggak harus fix kayak gitu kan. Itu hanya ideal lah. Jadi bisa ditambah, bisa dikurangin. Jadi maksudnya Mbak Reni jangan zolimin atau jangan ambil hak anak gara-gara permasalahan orang tua. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada masa depan mereka. Apalagi dua-duanya masih hidup, nggak ada yang bisa gantiin. Mungkin Mbak Reni berusaha untuk kuat menjadi single parent bagi mereka, bagi dia misalnya. Tapi tetap aja sentuhan sosok ayah itu nggak tergantikan, sebagaimana juga sosok ibu nggak tergantikan. Kalau saya sih berharap ini sebuah proposal ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan Allah akan islah di antara kalian, sehingga nanti Allah satukan lagi kalian dalam satu atap. Amin, amin ya Allah. Amin. Sebagai suami istri. Karena kalau kalian nggak satu atap, tapi kalian misalnya punya amanah anak, saya nggak tahu seberapa kuat kalian saling menjaga. Jangan sampai nanti kita kayak dengan dasar anak, kita nggak mampu menjaga diri malah terjebak ke dalam dosa. Tapi gara-gara menghindari dosa, kita malah zalim kepada anak. Nah ini kan dilema-dilema yang harus dipertimbangkan ya.
Jadi kalau saya sih, saya nggak tahu masalahnya apa, itu kan masalah privasi. Tapi kalau misalnya masih mungkin untuk bareng lagi, semoga itulah yang paling baik gitu. Dan semoga itulah yang akan menjadi, nggak ada yang kalah, semuanya jadi pemenang. Anaknya pemenang, Mbak Reni pemenang, suaminya juga pemenang insya Allah. Tapi kalaupun enggak, maka bagilah tugas masing-masing. Nggak apa-apa jalan bareng, tapi harus kuat banget menjaga diri, karena statusnya udah nggak suami istri lagi. Apalagi jalan keluar kota, kita pengen nunjukin ke anak kalau kita baik-baik aja, ya. Tujuan kita tuh baik, pengen nunjukin ke anak, keluarga kita masih utuh loh. Terus kita jalan, anaknya bilang aku mau liburan kemana, misalnya jalan keluar kota. Gimana ya nge-nyetingnya gitu, nge-arrange-nya, agak repot sih. Jadi tapi ya setiap orang kan punya tantangannya masing-masing ya. Kalau kita balikin kepada poin pertama, mungkin ini cara Allah membentuk kalian berdua. Ada pasang surutnya. Dengan kondisi yang kayak gini, mungkin Allah lagi nyiapin suaminya untuk menjadi ayah yang lebih baik, menjadikan Mbak Reni menjadi ibu yang lebih baik, atau sekaligus menjadi ayah dan suami yang lebih baik, ibu dan istri yang lebih baik. Jadi fokus kepada pelajarannya. Itu poin pertama tadi kan, supaya kita bisa bertumbuh. Jangan fokus kepada sakitnya. Kalau kita fokus kepada sakitnya aja, kita nggak akan pernah tumbuh. Kita yang ada dendam, sakit hati, nggak bisa memaafkan. Nah sekarang boleh nggak Mbak Reni sama suami sama-sama ngambil poin pertama aja. Jangan poin yang tentang start a new life, bukan make peace with yourself, bukan find the best version of yourself, bukan. Tapi fokuslah dengan pelajaran. Jangan fokus dengan rasa sakit. Sehingga kalau Mbak Reni sama suami sekarang mulai coba fokus, oh Allah lagi ngedidik aku, oh Allah lagi pengen memperbaiki aku, dan seterusnya. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan dari sini kalian akan menemukan sesuatu yang membuat hubungan kalian tumbuh lagi insya Allah. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah fokuslah kepada pelajaran kenapa ada di titik ini. Mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar. Amin. Masya Allah, jazakallah khair Bunda atas jawabannya.